Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Sejak lama, beberapa teman dekat Pras maupun orang-orang yang pernah mengenalnya pernah mengatakan bahwa dirinya memiliki kepekaan yang tidak biasa. Mereka menganggap Pras sebagai sosok yang sensitif terhadap hal-hal gaib, seolah dirinya memiliki kemampuan untuk merasakan bahkan melihat sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Anehnya, Pras sendiri terkadang merasa bingung dengan keadaan itu. Namun, jika menengok kembali ke masa lalu, memang sejak kecil hingga ia tumbuh dewasa, Pras telah beberapa kali mengalami pengalaman yang sulit dijelaskan secara nalar. Pengalaman pertamanya terjadi di rumah orang tuanya. Menurut cerita, di rumah itu tepatnya di tangga menuju lantai 2, konon terdapat sosok makhluk gaib yang menetap di sana. Makhluk tersebut, katanya, sering terlihat duduk di anak tangga, meskipun Pras sendiri belum pernah menyaksikannya secara langsung saat itu. Walau hanya berupa cerita, kisah itu sudah cukup membuat bulu kuduk Pras berdiri setiap kali ia melewati tangga tersebut. Suatu malam, adik dari ibunya, yang bernama Om Agus, menginap di rumah keluarga mereka. Om Agus dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Malam itu, ia terbangun karena merasa haus. Ketika hendak mengambil minum dan menuruni tangga, matanya menangkap sesosok laki-laki setengah baya yang sedang duduk di tangga. Sekilas, ia mengira itu adalah kakaknya, yaitu ayah Pras. Maka dengan santai dan suara pelan agar tidak mengganggu orang lain yang sedang tidur, ia mencoba menyapa sosok itu. Namun, sosok tersebut tidak memberikan respon apapun. Ketika Om Agus mendekat untuk melihat lebih jelas, sosok itu menoleh. Saat itulah, Om Agus dapat melihat dengan jelas bahwa wajah yang ia pandang bukanlah wajah kakaknya. Wajah itu tampak mengerikan, pucat, dan sepasang mata melotot dengan sorotan yang menusuk. Anehnya, mata itu tidak memiliki pupil, hanya bola mata putih yang dikelilingi oleh urat merah yang mencolok. Pemandangan mengerikan itu membuat Om Agus tersentak dan tanpa pikir panjang, ia berlari menuruni tangga. Ketakutan yang amat sangat meliputi dirinya hingga ia bahkan tak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di bawah, ia segera mengetuk pintu kamar kakaknya dengan napas tersengal-sengal. Ia memanggil dengan suara gemetar, memberitahukan bahwa ada sesuatu di tangga. Ayah dan Ibu Pras pun terbangun karena mendengar kegaduhan itu. Ketika melihat Om Agus dalam keadaan pucat dan gemetar, mereka segera mencoba menenangkan. Setelah mendengar penuturan lengkap dari Om Agus, barulah mereka memahami apa yang terjadi. Malam itu, Om Agus tidak berani kembali ke lantai atas dan memilih tidur di sofa ruang tamu hingga pagi tiba. Waktu berlalu hingga Pras berusia 9 tahun. Suatu sore, ia sedang asyik mewarnai gambar di atas tangga yang sama, tempat yang dahulu menjadi saksi pengalaman mencekam Om Agus. Awalnya, suasana tampak tenang. Ia duduk sambil sesekali bersenandung kecil, larut dalam kesenangannya bermain warna. Namun ketika azan maghrib berkumandang, tiba-tiba udara di sekelilingnya berubah drastis menjadi sangat dingin, meski tidak ada angin yang berhembus. Bulu kuduknya berdiri dan tubuhnya terasa kaku ketika ia mencoba menoleh. Meskipun perasaan tidak nyaman itu mulai menyusup, ia tetap berusaha mengabaikannya. Tapi secara tiba-tiba, ada semacam dorongan kuat dari arah belakang, seolah berasal dari sosok tak kasat mata. Dorongan itu membuat tubuhnya terjatuh ke bawah. Kepalanya membentur anak tangga dengan keras, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Ketika tangannya menyentuh kepala, terasa basah dan lengket. Saat ia melihat tangannya, ternyata penuh dengan darah. Kepalanya bocor dan mengeluarkan banyak darah. Ibu Pras yang mendengar suara jatuh langsung bergegas menghampiri dan mendapati anaknya tergeletak di bawah tangga dalam kondisi berdarah. Dengan panik, ia segera membawa Pras ke rumah sakit. Di sana, Pras mendapatkan perawatan medis dan harus menjalani jahitan di kepala. Peristiwa ini menjadi pengalaman pertama yang membuka kesadaran Pras akan kemampuannya yang tidak biasa. Sejak saat itu,
ia mulai menyadari bahwa keberadaan mereka yang tak kasat mata selalu ada di sekitarnya. Waktu terus berlalu, dan ketika Pras menginjak usia 20 tahun, pengalaman berikutnya kembali terjadi. Saat itu ia masih kuliah dan sering pulang larut malam karena berkumpul bersama teman-temannya. Ia kerap tiba di rumah ketika seluruh anggota keluarga sudah terlelap dan rumah dalam keadaan gelap dan sepi. Suatu malam, setelah membersihkan diri, Pras langsung menuju kamarnya di lantai 2. Ia berharap dapat langsung tertidur setelah lelah beraktivitas seharian. Namun, tak lama setelah ia memejamkan mata, terdengar suara aneh dari arah plafon. Suara itu menyerupai gerakan cakaran kecil, mirip suara binatang seperti monyet. Awalnya, Pras mengira mungkin hanya kucing atau tikus, tapi suara itu semakin jelas dan terdengar semakin dekat, seperti ada yang berlarian tepat di atas kepalanya. Bersamaan dengan suara tersebut, hawa dingin yang menusuk mulai terasa di sekujur tubuh. Di saat yang sama, aroma apek yang sangat tajam, seperti bau kain basah yang telah lama tidak dicuci, mulai memenuhi ruang kamarnya. Pras pun membuka mata, dan pandangannya langsung tertuju pada sebuah asap tipis yang merayap masuk melalui ventilasi udara di atas pintu. Asap itu kemudian berubah wujud menyerupai sosok perempuan tua. Rambutnya putih, panjang, dan berantakan. Ia mengenakan pakaian putih panjang yang tampak sangat kotor dan penuh bercak tanah, seakan telah terkubur lama. Wajahnya tampak sangat tua dan keriput, dengan kulit kuning pucat menyerupai mayat yang telah lama meninggal. Yang paling menyeramkan adalah tatapan matanya. Bola matanya hampir sepenuhnya putih, hanya menyisakan titik hitam kecil di tengah, dengan tatapan kosong yang membuat suasana semakin mencekam. Sosok itu mengangkat tangan, menunjukkan jari-jarinya yang panjang dengan kuku-kuku yang juga memanjang dan berwarna hitam pekat. Kuku-kuku itu kemudian mencakar-cakar dinding kamar Pras. Suara yang ditimbulkan, semacam gesekan yang nyaring, terdengar sangat mengganggu dan menambah suasana horor malam itu. Setiap goresan dari cakar sosok itu meninggalkan bekas hitam di dinding. Pras yang ketakutan mencoba bergerak atau berteriak, namun tubuhnya seolah lumpuh dan tenggorokannya seperti tersumbat. Ia hanya mampu menatap makhluk itu yang terus mencakar dinding kamarnya tanpa henti. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menyaksikan pemandangan mengerikan itu dalam kondisi tak berdaya. Sosok nenek-nenek itu perlahan semakin mendekat ke arah Pras. Aroma apek dari tubuhnya kian menusuk, membuat Pras merasa mual sejadi-jadinya. Dalam kepanikan yang luar biasa itu, Pras mulai mengingat dan melafalkan surat-surat pendek yang ia hafal, seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Doa-doa itu ia bacakan dalam hati, terus-menerus, dengan harapan ada perlindungan yang datang kepadanya. Namun sosok tersebut tidak juga lenyap. Ia justru terus mencakar dinding dengan kuku-kukunya yang panjang dan hitam, sementara kedua matanya tetap menatap Pras dengan pandangan kosong yang terkesan mengejek ketakutannya. Suara cakaran yang semakin nyaring terdengar seperti memperlihatkan bahwa makhluk itu tengah menikmati rasa takut yang sedang melanda Pras. 5 menit yang berlalu saat itu terasa seperti 5 jam bagi Pras. Ia merasa seolah-olah terperangkap dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dalam keputusasaan, ia terus berdoa, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Sampai akhirnya, secara tiba-tiba tubuhnya dapat kembali digerakkan. Sensasinya seperti ada tali tak kasat mata yang mendadak terlepas dari tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Pras langsung bangkit dan berlari menuju kamar orang tuanya. Dengan langkah tergesa dan nafas memburu, ia membuka pintu kamar mereka lalu bersembunyi di balik selimut. Ibunya yang terbangun dari tidurnya sempat dibuat bingung oleh wajah Pras yang pucat pasi dan tubuhnya yang gemetar hebat. Namun saat itu, Pras belum memiliki keberanian untuk menceritakan secara utuh apa yang telah ia lihat. Ia hanya menyampaikan bahwa ada suara aneh di kamarnya dan sosok menyeramkan itu muncul serta mencakar-cakar tembok. Sejak malam itu, Pras tidak berani tidur di kamarnya sendiri. Selama seminggu penuh, ia memilih untuk tidur di kamar orang tuanya atau berpindah ke ruang tamu. Setiap kali melewati kamarnya sendiri, perasaan merinding selalu muncul begitu saja.
Bekas cakaran yang tertinggal di dinding menjadi bukti nyata bahwa apa yang ia alami bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Itu adalah tanda keberadaan dari sosok yang benar-benar hadir, sosok perempuan tua dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Pengalaman tersebut semakin meyakinkan Pras bahwa kepekaan yang ia miliki terhadap hal-hal gaib bukanlah hayalan belaka. Seiring berjalannya waktu, Pras mulai menyadari bahwa dirinya menjadi semakin sensitif terhadap hal-hal yang bersifat tak kasat mata. Ia seringkali merasakan firasat-firasat aneh, terutama menjelang kejadian yang tidak menyenangkan. Pada saat itu, Pras telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ita, dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nana. Suatu ketika, saat Nana sedang berulang tahun, mereka sekeluarga merencanakan sebuah liburan singkat ke Bandung untuk menginap dan menikmati suasana sejuk kota tersebut. Rencana awal adalah berangkat pada hari Sabtu, lalu kembali ke Jakarta di hari Minggu. Namun entah mengapa, Pras merasa sangat tidak nyaman dengan hari Sabtu itu. Ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, seakan-akan sebuah alarm di dalam dirinya berbunyi terus-menerus. Ia tidak tahu pasti penyebabnya, tetapi firasat buruk begitu kuat terasa. Karena itulah, ia menyampaikan kepada istrinya agar perjalanan ditunda dan mereka berangkat hari Minggu saja, lalu mengambil cuti kerja pada hari Senin untuk perjalanan pulang. Awalnya, Ita tidak setuju karena keberangkatan di hari Minggu akan memotong jatah cuti kerja mereka. Namun Pras bersikeras, meskipun ia tidak dapat menjelaskan alasannya secara rasional. Hanya saja, bisikan dalam hatinya begitu kuat, seolah memperingatkan akan sesuatu yang buruk jika mereka tetap berangkat hari Sabtu. Melihat keteguhan hati Pras dan kekhawatiran yang terpancar dari sorot matanya, Ita akhirnya mengalah demi ketenangan batin suaminya. Pada hari Sabtu, Pras mulai mempersiapkan keberangkatan mereka. Ia mencuci mobil dan memeriksa kondisi kendaraannya, mulai dari air radiator, oli, hingga tekanan ban. Ia ingin memastikan segalanya dalam kondisi terbaik karena mereka akan membawa serta Nana yang masih berusia 2 tahun. Setelah semua tampak siap, Pras menuju pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Namun di sanalah kejadian yang mengejutkan terjadi. Saat pengisian berlangsung, selang bensin yang mengarah ke tangki mobil tiba-tiba bocor. Bensin mengucur deras ke tanah, membuat Pras dan petugas pom bensin panik. Pras kemudian mencari bengkel terdekat untuk memperbaikinya, dan untungnya lokasi bengkel tidak terlalu jauh. Meski demikian, proses perbaikannya memakan waktu cukup lama. Disinilah Pras benar-benar merasa bersyukur karena mereka tidak jadi berangkat di hari Sabtu. Ia tidak dapat membayangkan seandainya mereka nekat berangkat dan selang bensin itu bocor di tengah perjalanan, terlebih dengan Nana yang masih kecil. Hal tersebut tentu sangat berbahaya. Pras tidak tahu dari mana asal firasat itu, tetapi ia tahu bahwa apa yang dirasakannya benar. Perasaan tak nyaman itu ternyata membawa pesan keselamatan. Maka dari itu, keyakinannya terhadap kepekaan batin yang ia miliki semakin kuat. Pada akhirnya, mereka pun berangkat pada hari Minggu, dan perjalanan berlangsung lancar. Mereka dapat menikmati udara sejuk Bandung, melihat tawa ceria Nana, dan menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga dengan hati yang tenang. 1 tahun kemudian, pada akhir tahun 2022, Pras dan keluarganya kembali merencanakan liburan, kali ini ke Bali. Mereka sudah lama menantikan momen tersebut. Bali, dengan segala keindahan dan ketenangannya, seakan menjadi destinasi yang sempurna. Mereka membayangkan betapa bahagianya Nana saat bisa bermain-main di pantai. Dari Jakarta, mereka berangkat menggunakan mobil menuju bandara. Semuanya tampak normal. Nana terlihat sangat bersemangat, tertawa-tawa di kursi belakang sembari menikmati pemandangan di luar jendela. Namun ketika mereka mulai mendekati bandara, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nana tiba-tiba menunjukkan gelagat aneh. Sebelumnya ia tampak sehat-sehat saja, tidak ada tanda-tanda sakit. Tapi mendadak ia muntah-muntah di dalam mobil. Pras dan Ita sontak terkejut. Mereka sempat mengira bahwa Nana hanya sedang masuk angin atau mungkin tersedak sesuatu.
Maka mereka segera membersihkan muntahan anak mereka dan berusaha menenangkannya. Saat berada di dalam pesawat menuju Bali, tingkah laku Nana perlahan mulai berubah. Anak kecil yang biasanya tenang dan ceria itu tiba-tiba saja menjadi rewel. Bahkan tangisannya terdengar begitu keras hingga mengundang perhatian para penumpang lainnya. Pras dan istrinya pun segera mencoba menenangkan buah hati mereka dengan berbagai cara, mulai dari memberikan mainan hingga mengajak berbicara dengan lembut. Namun, semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Nana terus menangis dengan mata berkaca-kaca dan wajah yang tampak begitu pucat. Pras dan istrinya pun semakin khawatir, terlebih ketika menyadari bahwa ada ketakutan yang begitu jelas tergambar di wajah putri kecil mereka, seolah sedang merasakan sesuatu yang mengganggu kenyamanannya. Mereka mencoba menenangkan diri sendiri dengan anggapan bahwa mungkin Nana hanya kelelahan atau belum terbiasa dengan perjalanan panjang. Namun, rasa khawatir tetap tak bisa mereka singkirkan. Ketika akhirnya pesawat mendarat dan mereka menjejakkan kaki di Pulau Dewata, harapan pun tumbuh bahwa Nana akan kembali ceria. Namun, keadaan tidak berubah. Dalam perjalanan liburan selama 1 minggu di Bali, mereka telah merancang untuk mengeksplorasi berbagai tempat dan sengaja berpindah hotel setiap 2 hari agar bisa merasakan suasana berbeda di setiap sudut Bali. Pada 2 hari pertama, mereka memilih menginap di wilayah Bali bagian selatan. Mereka mencari tempat yang tenang dan jauh dari keramaian untuk benar-benar bisa beristirahat. Hotel yang mereka pilih terletak di lokasi yang cukup sunyi. Saat senja mulai menjelang, jalan di depan hotel terlihat begitu sepi dan gelap, hanya diterangi lampu-lampu redup yang jaraknya berjauhan satu sama lain. Suasana yang sunyi dan hanya diiringi suara jangkrik serta desir angin menjadikan tempat itu terasa begitu lengang. Hotel tersebut sebenarnya cukup bagus, dibangun dengan ornamen etnik khas Bali yang didominasi bahan kayu, lengkap dengan ukiran-ukiran tradisional dan taman kecil yang dihiasi kolam ikan di tengah bangunan. Yang terasa ganjil, jumlah kamar di hotel itu hanya sekitar 10. Saat proses check-in, Pras dan istrinya dilayani oleh resepsionis parubaya dengan wajah datar. Ia menyampaikan bahwa seluruh lampu hotel akan dimatikan tepat pukul 10 malam, dan semua tamu diminta untuk menjaga ketenangan serta tidak melakukan aktivitas yang bisa mengganggu tamu lain. Pras dan istrinya sempat saling pandang, merasa aneh dengan peraturan tersebut karena belum pernah menemui hal serupa meskipun sebelumnya mereka sudah beberapa kali berlibur ke Bali. Namun, mereka tidak mempermasalahkan hal itu dan hanya mengangguk sambil menerima kunci kamar. Kamar yang mereka tempati tidak jauh dari pintu utama hotel. Dari terasnya, Pras bisa melihat area parkiran dan jalan depan hotel karena ukuran hotel yang tidak terlalu besar membuat semuanya tampak dalam jarak pandang. Mereka tiba di hotel sekitar pukul 2 siang dan langsung beristirahat sejenak. Namun, tingkah aneh Nana kembali muncul. Biasanya anak itu akan tidur siang dengan nyenyak, namun kali ini ia menolak naik ke atas kasur. Ia hanya berputar-putar dan bermain di lantai kamar. Bahkan saat ditunjukkan kasur, tatapannya menjadi ketakutan dan ia mulai menunjuk-nunjuk ke arah kasur seolah ada sesuatu yang menakutkannya. Menjelang sore, Pras memutuskan untuk menyewa motor dan mengajak keluarganya pergi ke pantai untuk menikmati matahari terbenam. Ia berpikir, barangkali Nana hanya merasa bosan di kamar. Biasanya di rumah, Nana akan sangat antusias saat diajak berkeliling naik motor. Ia akan tertawa dan berteriak kegirangan. Namun, kali ini berbeda. Begitu diletakkan di atas motor, Nana langsung menangis dan meronta-ronta seakan ingin segera turun. Istrinya yang menggendongnya pun menjadi panik. Baru sekitar 100 meter mereka melaju dari hotel, tangisan Nana makin menjadi. Ia memberontak hebat hingga histeris. Pras akhirnya memutuskan untuk menepi di pinggir jalan. Sore itu jalanan memang sangat sepi, kendaraan yang lewat bisa dihitung dengan jari. Kiri kanan jalan dipenuhi kebun-kebun dengan pohon besar yang rimbun dan tampak menyeramkan, meskipun hari belum gelap sepenuhnya. Pras lalu mencoba memindahkan Nana ke depan, berharap ia akan lebih tenang. Namun, tangisan Nana tidak juga mereda. Ia terus menunjuk ke arah kebun dengan wajah ketakutan luar biasa.
Saat itulah Pras mulai merasa ada yang tak beres. Ia yakin ini bukan sekadar tangisan anak kecil yang kelelahan. Dengan segera, ia mengajak istrinya untuk kembali ke hotel. Di dalam hati, ia menyadari bahwa mungkin Nana merasa terganggu oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Istrinya pun mengangguk, meskipun wajahnya tampak sangat cemas dan kelelahan. Bahkan sempat terlintas di benaknya untuk pulang ke Jakarta keesokan harinya. Ia sempat ingin menjadwal ulang penerbangan mereka agar bisa segera kembali. Namun, Pras menolak rencana tersebut. Ia merasa mereka baru saja tiba, dan mungkin yang dibutuhkan Nana hanyalah waktu untuk beradaptasi. Malam harinya, situasi tak kunjung membaik. Sekitar pukul 9 malam, Nana tidak mau tidur. Bahkan untuk menyentuh kasur saja ia menolak. Tangisnya tak juga berhenti, seperti ketakutan melihat sesuatu yang tak dapat dipahami orang dewasa. Ia hanya bisa tenang saat digendong oleh Pras atau istrinya. Namun, begitu mereka mencoba meletakkannya di kasur, tangisannya langsung pecah lagi. Bahkan jika digendong sambil duduk, Nana tetap menangis. Ia hanya mau berada di pelukan dalam posisi berdiri. Tubuh Pras mulai merasa kelelahan. Ia pun berbagi tugas dengan istrinya untuk bergantian menggendong Nana. Setelah beberapa saat, ia menyampaikan rencananya kepada sang istri, bahwa ia akan terlebih dahulu menenangkan Nana sampai tertidur, lalu bergantian agar istrinya bisa duduk sembari tetap menggendongnya. Ia pun ingin menunaikan salat sunnah dan memanjatkan doa khusus agar Nana bisa merasa lebih tenang. Istri Pras memahami bahwa suaminya memiliki cara tersendiri dalam menghadapi hal-hal semacam itu. Sekitar setengah jam kemudian, Nana akhirnya bisa tertidur dalam pangkuannya. Meskipun kelelahan begitu terasa, Pras merasakan sedikit kelegaan melihat anaknya tenang. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja di dalam kamar, ia memutuskan untuk keluar ke teras hotel. Malam di Bali terasa begitu sunyi dan udara dinginnya menyelimuti tubuh. Di teras itu, Pras menyalakan sebatang rokok, lalu menghembuskan asapnya perlahan ke udara, seraya berbicara dalam hati. Ia memohon agar tidak ada yang mengganggu keluarganya. Niat kedatangannya ke tempat itu semata untuk berlibur, bukan untuk merusak, dan ia benar-benar ingin menghormati budaya dan kearifan lokal yang ada di Bali. Rokok yang masih menyala kemudian ia letakkan di asbak sebagai bentuk penghormatan, semacam simbolisasi sesajen sederhana yang biasa dilakukan masyarakat Bali dalam adat spiritual mereka. Meskipun terasa janggal, Pras merasa ada sesuatu yang mengharuskannya bersikap demikian, untuk menunjukkan niat baik dan rasa hormat terhadap yang tak kasat mata. Setelah itu, Pras kembali ke kamar dan mengambil air wudhu. Ia membentangkan sajadah, menunaikan salat Isya, lalu melanjutkannya dengan salat sunnah serta zikir. Doanya tercurah penuh kehadirat ilahi, memohon perlindungan khusus untuk keluarganya, terutama Nana yang terus menunjukkan gelagat tak biasa. Setelah selesai, Pras mengambil botol minum kosong milik Nana, lalu meletakkannya di atas sajadah. Ia berdoa dengan sepenuh hati, berharap air tersebut dapat menjadi penawar bagi anaknya, apabila memang ada sesuatu yang mengganggunya. Saat Pras memejamkan mata dan mulai berzikir, telinganya tiba-tiba menangkap sebuah bisikan. Suaranya terdengar seperti suara laki-laki yang lembut, menggunakan bahasa Jawa halus. Bisikan itu menyarankan agar ia berzikir dengan hitungan tertentu. Pras merasa bingung, baik oleh suara itu sendiri maupun oleh instruksi yang disampaikan. Meski begitu, ia memilih untuk mengikuti arahan tersebut dan mulai berzikir dengan pola yang disebutkan. Tak lama kemudian, Pras mengalami sensasi yang aneh, seolah tubuhnya terlepas dari raga fisiknya. Ia merasa ringan, seperti melayang, dan seakan-akan sukmanya terbawa keluar. Kesadaran batinnya saat itu berada di depan kamar hotel, menghadap ke pintu utama. Pintu itu merupakan gebyok ukiran khas Bali yang terbuka lebar ke arah parkiran dan jalanan. Di sekitarnya hanya ada kegelapan dan kesunyian malam. Tiba-tiba, sesosok perempuan dengan pakaian serba putih muncul dari arah jalan. Sosok itu tinggi dan kurus, rambut panjangnya tergerai menutupi wajahnya,
dan ia tidak berjalan di atas tanah melainkan melayang sedikit di atas permukaan jalan. Aura yang dipancarkan sangat dingin, menciptakan suasana mencekam di sekelilingnya. Pras spontan menjulurkan tangannya ke arah makhluk itu, lalu membaca ayat-ayat pendek yang dihafalnya. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas mengalir dari bibirnya, dibacakan dengan sekuat tenaga dan penuh pengharapan. Sosok perempuan tersebut perlahan bergerak mundur, menjauh dari Pras, melayang ke seberang jalan tanpa pernah menyentuh tanah. Pras terus melanjutkan doanya, berharap makhluk itu benar-benar pergi. Namun, makhluk itu tidak menghilang begitu saja, melainkan mengarah ke sebuah pohon besar di samping hotel. Saat itulah, Pras baru menyadari keberadaan pohon akasia tua yang menjulang tinggi dan rimbun, dengan batangnya menjulur ke area parkiran. Tempat itu tampak seperti lokasi bersemayamnya sosok tak terlihat yang sejak tadi mengganggu. Tak lama setelah itu, dari balik kegelapan, muncullah sesosok makhluk menyeramkan lainnya. Sosok itu adalah Leak, dengan bentuk tubuh besar dan gerakan tubuh yang ganjil. Kepala makhluk itu bergerak ke kanan dan kiri dengan sangat cepat, menyerupai burung hantu yang sedang mengincar mangsanya. Jari-jarinya panjang dan berkuku tajam, wajahnya mengerikan dengan mata melotot dan taring menyembul keluar. Bau anyir dan aroma belerang yang menyengat langsung menyeruak ke udara, menambah kesan angker dari sosok tersebut. Makhluk itu mulai melangkah mendekati Pras tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Pras terus mengucapkan doa-doa, mempercepat bacaannya, berharap kekuatan spiritualnya bisa mengusir sosok itu. Namun, Lea tetap mendekat, seolah tak terpengaruh oleh bacaan yang dilantunkan. Rasa takut pun menyelimuti seluruh tubuh Pras. Keringat dingin mulai mengalir dari pori-porinya, sementara kakinya menjadi sangat kaku hingga tak mampu bergerak mundur. Dalam kondisi genting itu, tiba-tiba pundak kanan Pras terasa disentuh oleh tangan seseorang. Sentuhan itu hangat dan menenangkan. Saat Pras menoleh, ia melihat sosok kakeknya yang telah lama wafat. Kakeknya mengenakan pakaian serba putih, tersenyum lembut dengan tatapan penuh kasih. Di sisi lain, pundak kirinya juga disentuh oleh sosok lain yang berpakaian seperti seorang kiai, mengenakan gamis hitam dan sorban putih, serta memegang tasbih. Tatapan wajahnya penuh wibawa dan menenangkan. Kehadiran kedua sosok tersebut membawa kekuatan dan keberanian baru bagi Pras. Kata-kata yang disampaikan oleh kakeknya meneguhkan hatinya, memberikan dorongan spiritual untuk tidak lagi takut. Dengan keyakinan yang lebih besar, Pras kembali melanjutkan doa-doanya. Suaranya semakin lantang dan mantap. Perlahan namun pasti, makhluk Lea itu mulai mundur, kembali ke jalanan dan akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi, dan kali ini benar-benar membuat Pras merasa merinding, sekaligus menimbulkan rasa takjub yang sukar dijelaskan. Tiba-tiba, dari arah kejauhan terdengar suara gemerincing delman yang diiringi derap kaki kuda yang berderak pelan namun pasti. Suara tersebut semakin lama semakin mendekat, membawa Pras pada suatu pemandangan yang tidak biasa. Di atas delman itu, tampak sesosok perempuan yang mengenakan kemben dan mahkota berwarna hijau. Tubuhnya dililit oleh selendang dan sampur berwarna kuning yang menjuntai anggun, menambah aura anggun yang sudah terpancar dari sosoknya. Wajahnya tampak muda, sangat cantik, dan memancarkan sinar kehijauan keemasan yang kuat dan megah. Tanpa banyak gerakan, perempuan tersebut melepaskan selendang kuning yang dikenakannya, lalu menyabetkan kain itu ke arah pohon akasia yang sejak awal sudah menarik perhatian Pras. Gerakan itu langsung melilit sosok perempuan berbaju putih yang lebih dulu muncul dalam pandangan gaib Pras. Sosok perempuan berwajah menyeramkan itu tampak meronta-ronta, namun kekuatan dari lilitan selendang tak memberinya ruang untuk melepaskan diri. Perempuan berselendang kuning itu kembali mengayunkan kainnya, kali ini menyabet ke arah sosok Lea mengerikan yang tadi muncul dari balik kegelapan. Kedua sosok gaib yang sempat mengancam itu akhirnya terperangkap, tak mampu bergerak sedikit pun. Dengan sekali hentakan, perempuan yang tampak seperti penari suci itu melemparkan kedua makhluk gaib tersebut ke arah laut. Tubuh mereka melayang dan menghilang dalam gelapnya malam,
tak tampak kembali. Setelah itu, perempuan berselendang kuning itu menoleh ke arah Pras, lalu menatap juga ke arah sosok kakek dan kiai yang sebelumnya hadir di sisi Pras. Pras tak kuasa menatap wajah perempuan tersebut secara langsung, sebab kekuatan auranya begitu besar, memancarkan keagungan dan wibawa yang menyelimuti ruang di sekelilingnya. Dengan kepala tertunduk, ia hanya mampu melirik sedikit ke arah perempuan itu. Tak lama kemudian, sosok perempuan agung itu tersenyum tipis ke arah Pras, senyum yang indah sekaligus menyimpan misteri. Pras hanya bisa menunduk dan dalam hati mengucapkan rasa terima kasihnya. Meski tak mengenal siapa sebenarnya perempuan itu, Pras yakin bahwa dirinya telah ditolong oleh sosok yang penuh kuasa dan kebajikan. Dengan perlahan, perempuan itu pergi menggunakan delman yang membawanya datang. Suara gemerincing pun kembali terdengar, menjauh dari tempat Pras berada. Ketika Pras menoleh ke belakang, sosok kakek dan kiai yang tadi hadir sudah tak tampak lagi. Kehadiran mereka seolah hanya bayangan, tetapi kehadiran itu membawa pertolongan nyata. Perlahan, Pras membuka matanya. Kesadarannya pulih dan ia menyadari bahwa jiwanya telah kembali menyatu dengan raganya. Ia kini kembali duduk di atas sajadah, tepat saat zikirnya selesai. Napasnya terasa lebih lega, dan ketegangan yang sedari tadi mencekam kini perlahan menguap. Tanpa ragu, ia mengambil air minum anaknya yang sebelumnya telah didoakan, lalu memercikkan air itu ke tempat tidur Nana. Ia juga membasuh ubun-ubun anaknya, pusarnya, serta telapak kakinya dengan air tersebut, berharap bahwa air itu mampu menjadi penawar dari gangguan gaib yang telah mengusik. Setelah itu, ia meminta istrinya untuk secara perlahan menidurkan Nana di atas kasur. Syukurnya, Nana bisa tidur dengan tenang, tanpa tangis, dan wajahnya tampak damai, seolah tak pernah mengalami peristiwa mengerikan sebelumnya. Melihat keadaan itu, hati Pras dipenuhi rasa syukur. Kemudian, Pras mulai menceritakan semua pengalaman yang baru saja dialaminya kepada istrinya. Ia menjelaskan segala hal, termasuk penglihatannya tentang pohon akasia besar di samping hotel. Sang istri tampak terkejut, sebab ia merasa tak pernah melihat pohon akasia di sana. Pras sendiri pun mengaku belum pernah benar-benar memperhatikannya karena sejak tiba belum sempat menjelajah ke sisi samping hotel. Ia hanya mampu melihat pohon itu ketika sukmanya terlepas dari tubuh. Demi memastikan kebenaran penglihatannya, keesokan paginya Pras bangun lebih awal dan berjalan menuju sisi samping hotel. Benar saja, di sana berdiri sebuah pohon akasia yang besar dan rimbun, persis seperti yang dilihatnya dalam pengalaman gaib semalam. Pada pagi itu pula, Nana bangun dengan wajah ceria. Ia tertawa dan bermain di atas kasur, seolah tak pernah mengalami kejadian menyeramkan. Pras merasa sangat bersyukur atas keadaan tersebut. Ia lalu mengajak Nana dan istrinya untuk naik motor dan membeli sarapan. Hari itu masih menyisakan satu malam lagi di hotel tersebut. Pada malam terakhir, Pras menghabiskan waktu dengan mengobrol santai bersama resepsionis hotel. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari perjuangan hotel bertahan selama pandemi, hingga cerita sejarah hotel tersebut. Resepsionis menjelaskan bahwa hotel itu milik seorang pengusaha Bali, dan dibangun di atas tanah warisan keluarga yang dulunya merupakan lahan kosong. Di samping hotel juga terdapat sebuah rumah milik keluarga pemilik hotel, di mana salah satu anggota keluarganya diketahui merupakan seorang penari kecak. Penjelasan itu membuat Pras teringat kembali pada sosok perempuan bermahkota hijau yang menolongnya semalam. Ia mulai menduga bahwa mungkin perempuan itu adalah leluhur dari keluarga penari kecak yang tinggal di samping hotel, dan kini menjadi penjaga gaib di tanah tersebut. Pikiran Pras mulai menghubungkan satu demi satu bagian dari pengalaman misterius itu, meski ia memilih untuk tak bertanya lebih jauh kepada resepsionis dan hanya mengangguk-angguk sebagai bentuk pemahaman. Keesokan harinya, mereka pun check out dari hotel tersebut dan pindah ke tempat lain yang lebih ramai di daerah Kuta. Nana tetap ceria dan tak menunjukkan tanda-tanda gangguan seperti sebelumnya. Singkatnya, liburan mereka di Bali berjalan normal dan penuh kesenangan. Sejak saat itu, Nana tak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian mistis seperti yang sempat mereka alami sebelumnya.